Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Ani Cahyadi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang ulun hormati, ulun banggakan Ketua dan anggota Dewan Penyantun yang alhamdulillah bisa berhadir. Yang ulun hormati, ulun banggakan Ketua Senat UIN Antasari Banjarmasin, Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Hafiz Hansari Ajed MA. Yang ulun hormati, ulun banggakan Bapak Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman MA beserta Ibu. Yang ulun hormati, ulun banggakan para anggota Senat, guru-guru ulun, khususnya pada Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi Asr MA, dan alhamdulillah juga berhadir Profesor Dr. Haji Kamrani Busri MA. Para pimpinan UIN Antasari Banjarmasin, hadirin sekalian yang berbahagia, serta para undangan yang ulun hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan auditorium Mastur Jahari ini dalam rangka rapat senat terbuka pengukuhan saudara senior saya bertiga, alhamdulillah, yang ada di depan kita. Dan tentu juga salat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat hingga yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang ulun hormati, izinkan ulun menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan kali ini yang ulun ambil judul adalah Prinsip Pembelajaran Emergency Remote Teaching atau ERT dan transisi ke pembelajaran tatap muka serta kaitannya dengan kurikulum prototipe pada siswa SDMI. Yang mulia anggota Senat, hadirin sekalian para undangan yang berbahagia. Emergency Remote Teaching adalah pergeseran sementara pengiriman interaksional atau pembelajaran ke mode pengiriman alternatif karena keadaan darurat. Hal ini melibatkan penggunaan sepenuhnya solusi untuk pengajaran atau pendidikan yang seharusnya diberikan secara tatap muka, blended learning atau hybrid. Dan itu tentunya akan kembali normal ke formal seperti biasa kalau keadaan darurat sudah mereda. Tujuan utama dari keadaan ini bukanlah untuk menciptakan kembali ekosistem pendidikan yang kuat, melainkan untuk menyediakan akses sementara ke pembelajaran dan dukungan internasional dengan cara yang cepat, diatur, dan andal, tersedia dalam keadaan darurat. Dalam RRT, pembelajaran harus dirancang secara cepat, ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melanjutkan proses pendidikan. Namun hal itu tidak bisa disangka, banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan malah menutup pelayanan tatap muka dan kesemuanya mengalihkan kepada media online. Perubahan ini, ya, perubahan dari tatap muka ke online tentu mengejutkan, terutama bagi institusi pendidikan yang tidak cukup siap dari segi teknologi dan sumber daya manusia. Singkatnya, pembelajaran harus dirancang melalui inovasi untuk mengembangkan RRT yang efektif. Karena RRT adalah solusi sementara dari sudut pandang praktis, harus berbeda dari konsep pembelajaran online yang membutuhkan serangkaian proses pembangunan. Bahkan proses pembelajaran online yang baik itu diperlukan waktu antara 6 sampai 8 bulan sebenarnya. Hadirin yang ulun hormati, para undangan yang berbahagia, berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan
kurikulum daurat lebih maju 4-5 bulan belajar daripada menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Oleh karena itu, Kemendikbud berencana akan memberikan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Salah satunya adalah melalui kurikulum prototipe yang merupakan lanjutan dari kurikulum daurat. Namun, Kepala BSKAP tetap mempersilahkan pada pihak sekolah untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan sekolah. Dengan demikian, kurikulum nasional memiliki 3 opsi kurikulum di masa pemulihan masa pandemi, yaitu kurikulum 2013, kurikulum daurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Tujuan ini adalah untuk memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan pola pembelajaran peserta didik yang dilakukan dari hasil evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Hadirin para undangan yang ulun hormati, yang mulia pimpinan, ketua dan anggota senat yang berbahagia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah merancang kurikulum prototipe ini, yang mana karakteristik utama dari kurikulum prototipe ini adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebenekaan global, kemandirian, daya kritis dan kreativitas. Sekaligus ini juga membantah hoax ya, bahwa pemerintah menghilangkan kurikulum berkaitan dengan akhlakul karimah. Jadi tidak ada itu cuma hoax ya. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, karena ini kekurangan bagi orang Indonesia. Yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, berdasarkan rekomendasi studi ulun pada mulai tahun 2020 seperti di profil tadi, mulai Maret 2020 kami konsen beberapa teman-teman melakukan penelitian, teman-teman dari STI Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNISIA, dan Universitas Nasional UNAS ya. Kita khusus meneliti berkaitan dengan pembelajaran di masa krisis ya, di pembelajaran di masa COVID-19 atau yang disebut dengan yang ulun bilang tadi emergency remote teaching ya, pembelajaran di masa darurat. Ada 5 yang kami temukan ya. Yang pertama adalah simplicity, accessibility, affordability, flexibility, dan empati ya. Yang mana alhamdulillah dari 5 konsep prinsip inilah yang mengantarkan tulisan ulun bisa menembus Q1 Scopus. Karena penelitian pertama dari Hughes, salah satu profesor dari Swiss, itu hanya menemukan 3 prinsip. Nah, kita ketika melakukan penelitian sama teman-teman menemukan 5 prinsip. Nah, itulah yang mendasari sehingga alhamdulillah 2 artikel, yang satunya jadi hak cipta, kekayaan intelektual yang tembus di Q1 Scopus. Ya. Yang pertama adalah kesederhanaan atau simplicity. Sejalan dengan prinsip ERT, kesederhanaan juga relevan dengan PTM terbatas, di mana pelaksanaan tatap muka tidak ditujukan untuk menciptakan praktik terbaik, melainkan berfokus pada penyampaian pembelajaran praktis dengan pendekatan cepat dan sederhana untuk penyampaian di kelas. Kurikulum prototipe merupakan lanjutan dari kurikulum daurat, tentunya juga relevan dengan prinsip simplicity, di mana kurikulum prototipe ini didesain lebih sederhana. Hal ini dilakukan agar target pembelajaran tidak lagi membebani guru, sehingga guru dapat memperhatikan kualitas materi dan pembelajaran. Yang kedua adalah aksesibilitas atau accessibility. Aksesibilitas mengacu pada membuat penyampaian pembelajaran dapat digunakan oleh orang banyak. Dengan demikian, guru dapat memilih aplikasi dan media pembelajaran online yang mudah diakses untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dan kapabilitas perangkat elektronik yang disediakan oleh peserta didik. Jika RRT diarahkan pada
peran guru untuk memiliki aplikasi dan media online yang mudah diakses siswa, maka PTM terbatas juga dapat menggunakan prinsip ini, di mana pelaksanaan tatap muka belumlah dapat dilaksanakan secara penuh. Dan kalau kita lihat dari kurikulum prototipe, di mana adanya pembuatan proyek yang bisa berhubungan dengan teknologi. Dalam hal pembuatan proyek berbasis proyek tertentu, tentu harus mengingatkan kembali proses accessibility ini, bahwa semua orang dapat mengakses aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah keterjangkauan atau affordability. Mengacu pada situasi ini, maka prinsip ketiga ini juga masih sangat relevan diterapkan pada PTM terbatas. Dengan demikian, pihak pengelola sekolah perlu menahan diri untuk membebankan orang tua siswa dengan berbagai biaya yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, seperti buku ajar dan seragam. Dalam situasi sekarang, siswa yang keluarganya memiliki masalah ekonomi karena COVID-19 menjadi perhatian utama. Pihak sekolah dengan tetap menyesuaikan desain pembelajaran berdasarkan perubahan kebutuhan dan faktor situasional lainnya. Hadirin yang ulun hormati, para undangan yang berbahagia. Yang keempat adalah fleksibilitas. Seperti halnya RRT yang memiliki fleksibilitas yang tinggi pada pelaksanaan pembelajaran mode online, maka PTM terbatas juga masih dapat menyediakan penyampaian materi melalui rekaman video yang dapat diakses kapan saja, di mana saja oleh siswa. Dalam hal kurikulum prototipe, fleksibilitas bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melaksanakan penyesuaian sesuai dengan konteks maupun lokal. Yang terakhir adalah empati. Mendukung pendapat hasil penelitian dari Karaya tahun 2020 dalam pelaksanaan RRT yang menggunakan pendekatan humanizing pedagogi, maka di masa transisi PTM ini juga perlu mempertimbangkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Pertama, terkait dengan pedagogi humanis. Yang kedua, berkaitan dengan pedagogi perawatan. Pedagogi humanis mengacu pada membangun hubungan dialog antara pihak sekolah dengan lingkungan dan upaya memahami bahwa siswa harus dimotivasi. Guru dapat memanfaatkan aplikasi dari humanisasi pedagogi di ART. Mengingat ketidakpastian yang dikenakan pada siswa selama pandemi, sementara pedagogi perawatan dalam PTM terbatas juga dapat dilakukan melalui upaya guru untuk memahami emosi siswa, khususnya perasaan peduli dan diperhatikan oleh guru. Jika dikaitkan dengan relevansi prinsip empati pada kurikulum prototipe, maka akan bertemu pada karakteristik kurikulum prototipe itu sendiri, yaitu proyek berbasis Pancasila. Di mana misalnya ketika siswa belajar kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengumpulkan sampah misalnya, maka di situ juga siswa diajari bagaimana bekerja sama. Hadirin yang ulun hormati, Pak Rektor, Ketua Senat, para undangan yang berbahagia, di akhir orasi ilmiah ulun, izinkanlah ulun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama tentu kepada Hadirat Ilahi Rabbi, karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang semula dianggap mustahil, ya akhirnya bisa tercapai melalui doa-doa, dan ulun yakin itu betul-betul memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ulun dari lektor 200, ya lektor 200 mencapai profesor itu banyak sekali angka kredit yang harus dikumpulkan. Nah, perasaannya rasa mustahil, tetapi berkat kerja keras yang luar biasa, yang setiap malam begadang, ya alhamdulillah bisa mencapai dengan waktu yang begitu cepat, ya begitu cepat, ya, sehingga bisa lompat jabatan sampai 5 kali, ya 5 kali, dan bisa alhamdulillah mencapai gelar guru besar. Secara khusus tentu ulun menyampaikan yang pertama adalah kepada istri ulun, ya istri ulun Eli Fajriati dan anak-anak ulun, ya Muhammad Rifkan Hidayat, jauh-jauh dari Padang balik ke sini ya untuk menyaksikan hari ini. Muhammad Jajuli Juhairi Banin yang mondok di Pondok Pesantren Bumi Cendikia di Jogja yang juga berhadir, dan anak saya yang kecil 2 tahun Hadijah Sejana Jaha. Terima kasih menjadi sumber motivasi saya untuk terus berkarya dan bersedia berkorban. Selalu ditinggalkan pergi ke luar kota hampir setiap pekan, ya.
Yang kedua, tentu ulun khusus mengucapkan terima kasih kepada mertua ya, Haji Halabiansa almarhum dan Ibu Hajah Siti Barida. Kenapa? Karena pada waktu usia anak ulun 41 hari ya, ulun menyampaikan ke mertua saya meninggal, bukan meninggal ya mohon maaf saya agak emosional ya, saya menitipkan anak dan istri saya tanpa membiayai ya, tanpa membiayai, artinya yang membiayai adalah mertua, padahal saya punya anak ya, berangkat ke Yogyakarta untuk mengambil kuliah S2 dengan biaya dari Yayasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, karena tidak ada beasiswa apa-apa. Nah, alhamdulillah ya, seperti di profil tadi bisa selesai dengan lulusan terbaik ya, dengan IPK 3,80. Yang ketiga, tentu ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sangat berperan dan berjasa dalam kehidupan ulun. Yang pertama adalah yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Kamrani Busri MA, yang mana di kala beliaulah yang mengizinkan ulun kuliah S3 ya. Terima kasih Prof ya, jasa Prof selalu saya ingat, dan alhamdulillah setiap hari saya kirimkan Fatihah 4 ya, supaya selalu sehat walafiat. Yang kedua, tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Fauji Asri MA beserta Ibu Hajah Nuril Huda ya, yang juga sangat berperan dalam kehidupan ulun, yang mana ulun bukan siapa-siapa ya, dari UIN tidak punya keluarga, anak yatim piatu, tapi bisa mengabdi di UIN Antasari Banjarmasin. Yang ketiga, tentu ulun mengucapkan terima kasih yang luar biasa juga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Beliau komitmen untuk terus mendorong ya kepada Sivitas Akademika untuk terus ya melanjutkan ya kegiatan ilmiahnya. Yang keempat, ulun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada saudara ulun di Jakarta, Ibu Yani Nur Salim, yang beliau tidak bisa berhadir, dan Pak Is yang banyak membantu secara finansial dan dorongan doa sehingga ulun bisa dapat mencapai gelar profesor ini. Ulun tentu akan ingat, dan beliau juga menyaksikan di YouTube ya pada pagi hari ini. Yang ketiga, yang kelima, ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada saudara Hendriyadi, dosen STI, teman diskusi hampir setiap saat ya, baik itu bertemu ataupun lewat online. Beliau luar biasa yang tidak bisa berhadir pada kesempatan kali ini karena sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan teman-teman dari UNUSIA, dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Jakarta, dan teman-teman dari Universitas Nasional Jakarta yang sangat menginspirasi teman diskusi sehingga bisa banyak menghasilkan artikel ilmiah. Ulun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama angkat ulun, Hajah Halimah ya, berkat doa-doa beliau yang tadi beliau juga tampil memberikan testimoni, dan mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan gula darahnya bisa cepat berkurang ya. Dan juga Ibu Lili di Panti Asuhan Harapan Mulia yang dulu banyak mendoakan ya, mudah-mudahan ulun menjadi orang sukses, dan beliau ini yang mentestimoni ya, nanti kamu yakinlah Ani Cahyadi, kamu akan menjadi orang sukses, katanya begitu ya. Selamat datang Pak Kanwil, terima kasih. Pada akhirnya ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para undangan yang terhormat kepada Paman Sarujani yang bisa berhadir, Pak Kiai Sarbani Haira, ya Pak Kiai, Pak tokoh agama, Bapak Dr. Andus Haji Hamidan, ya mentor ulun di administrasi ya. Jadi beliau ini sangat berjasa juga memberikan bagaimana mengelola administrasi kampus yang bagus. Ya terima kasih Pak Haji Hamidan selalu. Akhirnya ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kakak ulun ya, kakak ulun yang bisa berhadir dari Desa Kerajadi jauh-jauh ya, bertiga hadir, Kak Arbaini, Kak Nur Ainah, dan Kak Jumaah ya, yang bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak ulun Arbaini ya, insyaallah kita akan menjalankan amanah untuk meneruskan cita-cita KAI ya, karena ada generasi yang terputus ya, ada generasi yang putus. Jadi KAI saya itu dahulu adalah punya pondok pesantren ya, pimpinan NU dibentuk, nah tetapi setelah itu terputus, dan kayaknya tanggung jawab itu ke saya
ya ke saya, dan itu baru saja ditemukan di awal-awal tahun 2000. Julietnya baru ketemu tahun di awal 2021. Nah, jadi ulun punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Itu saja, mungkin sekali lagi ulun terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang bisa menyaksikan orasi ilmiah pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan hilaf. Terakhir, terima kasih kepada panitia pelaksana yang bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Akhirnya dengan ulun ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.